semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Luca Marini akan berjuang untuk meraih pole position di MotoGP Portugal 2024. Meskipun di antara semua pabrikan kelemahan Honda di tengah tikungan, Luca Marini berupaya dengan bekerja keras agar bisa kompetitif, agar bisa meraih hasil kualifikasi yang lebih baik lagi, untuk bisa meraih pole position, untuk memudahkan dia bisa podium atau meraih kemenangan di MotoGP Portugal 2024. Pekan lalu Honda memanfaatkan hak konsesi dan melakukan uji coba bersama test rider HRC Stefan Bradl dan Luca Marini di Jerez. Menjelang GP Portugal, dengan optimis Maro menegaskan kami menemukan koordinasi besar yang bekerja baik di Jerez. Sekarang kami berharap basic ini dan membuat kami melakoni balapan dengan apik di Portugal. Setelah kegagalan di GP Qatar di mana Marini finish di posisi terakhir, dia berharap segala hal menjadi terbaik. Selama balapan kami memahami apa yang salah, hampir semuanya. Itulah sebabnya dan juga karena Portimao lebih baik bagi kami dibandingkan di Qatar. Kami seharusnya tampil jauh lebih baik di Portugal, kata rider berusia 26 tahun itu. Masalah terbesar di Qatar adalah perubahan arah roda depan kami mendapatkan terlalu banyak tekanan. Namun, itu juga karena gaya balap yang tinggi badan saya. Dulu hal serupa pernah terjadi dengan Ducati. Saya membutuhkan motor yang sangat seimbang dan tes di Jerez sangat membantu dalam hal ini. Hal ini juga berlaku saat balapan karena berat badan saya memberikan tekanan lebih besar pada ban, ungkap Luca Marini. Bagaimanapun rider asal Italia itu telah mencapai batas fisiknya. Satu-satunya cara agar bisa lebih ringan adalah memotong kaki saya, ujar Marini sambil tertawa. Fokus utama Marini pada tes di Jerez adalah penyempurnaan material yang ada. Tidak ada suku cadang baru yang datang untuk dicoba di motornya. Johan Zarco adalah pembalap kedua yang pindah dari Ducati ke Honda musim ini, sehingga memungkinkan adanya perbandingan yang menarik. Johan Zarco adalah yang terbaik dalam akselerasi. Hal serupa sudah terjadi di Ducati. Biasanya kita lebih cepat saat memasuki tikungan, tapi dia lebih cepat saat keluar tikungan. Saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Dia mungkin memiliki feeling lebih untuk menggunakan power dengan sempurna. Tapi bukan itu yang paling membuat saya kalah. Dibandingkan dengan Ducati, saya menghabiskan sebagian besar waktu di tengah tikungan, jelas Luca Marini. Mengenai kelebihan dan kelemahan pabrikan lain di GP Qatar, Luca Marini mencoba menganalisa pada fase akselerasi bagian pertama. Ducati dan KTM lebih unggul, mereka punya cengkeraman paling kuat, tapi kami bisa bertahan. Ducati paling kuat di bagian kedua fase akselerasi. Di sini kami lebih baik dari Aprilia dan Yamaha, namun kami adalah yang paling lambat di tikungan. Masalah berhasil teridentifikasi, apakah masalah sudah terpecahkan? Ternyata belum. Lalu mengapa? Masih belum jelas. Apakah karena aerodinamisnya, apakah cengkraman mekanisnya yang kurang, atau kombinasi keduanya? Itu yang perlu kita tahu. Kita harus bersabar dan terus bekerja. Arahnya sudah benar, kata adik Valentino Rossi itu. Luca Marini tahu dari awal mengendarai Honda RC213V akan sulit dibandingkan dengan Ducati. Luca Marini tahu dari awal penandatanganan kontrak dengan tim Repsol Honda bagaimana mengendarai Honda RC213V akan sulit dibandingkan dengan Ducati Desmodici, motor paling kompetitif di grid. Honda RC213V membutuhkan waktu sebelum bisa mendekati area podium. Bahkan ramalan pramusim mengumumkan bahwa awal musim MotoGP yang sangat rumit bagi Honda, dan itulah yang akan terjadi. Tidak ada pembalap dari merek Jepang yang mencapai 10 besar di Qatar, dan RC213V tetap menjadi motor yang masih harus banyak berkembang. Joan Mir finish di urutan ke-13 dan dengan jeda 0,18 detik dari pemenangnya. Luca Marini di urutan ke-20 dengan selisih 0,42 detik. Hasil akhir HRC terbaik adalah Johan Zarco di posisi ke-12 dengan pembalap berpengalaman tersebut yang bisa memainkan peran sentral dalam evolusi prototipe pabrikan sayap emas itu. Awal yang sulit bagi Marini.
finish terakhir di balapan sprint dan kedua di belakang balapan hari Minggu dengan selisih yang signifikan yang menyoroti betapa sulitnya musim pertamanya sebagai pembalap pabrikan dan beberapa banyak waktu yang dibutuhkan motornya untuk menempuh jarak beberapa kilometer sebelum mampu bersaing dengan nama-nama besar lagi. Usai balapan, Luca Marini melaporkan masalah teknis kecil yang membuat balapan kata rumit. Meski ia tak bermaksud mencari alasan bahkan tanpa alasan. Saya tidak akan mampu memperjuangkan posisi rekan saya seperti Joan Mir, katanya. Menurut rumor di pedok itu adalah masalah pada pemetaan elektronik. Mungkin akibat dari momen hingar-bingar di awal balapan setelah penghentian Raul Fernandez. Revolusi Honda RC213V terbaru membutuhkan waktu. Bagaimanapun putaran pertama MotoGP bersama Honda mewakili perbandingan dengan kenyataan yang dia alami. Yang sudah terlihat selama tes musim dingin pada saat penandatanganan. Dia tahu bahwa segalanya akan sulit dengan RC213V. Tetapi dia menerima tugas ini dengan sangat antusias, yakin bahwa dia dapat memberikan kontribusi yang lebih baik yang bisa diperjuangkan kembali ke puncak. Tim yang dimotori oleh Alberto Puig ini tentu saja memulai fase kelahiran kembali di setiap level. Namun masih banyak bekerja keras dan waktu yang diperlukan sebelum motornya menjadi kompetitif. Komitmen terlihat jelas di garasi Honda di mana Losail, Marini dan Mir dapat mengandalkan dukungan tim penguji yang datang langsung dari Jerez, tempat Stefan Bradl melakukan tes pribadi bersama tim Repsol Honda. Setelah lebih dari satu dekade bersama Marc Marquez, keseimbangan di Honda berubah. Tidak ada lagi satupun pembalap yang mendikte evolusi motor. Sebuah evolusi yang tentu berujung pada raihan 6 gelar juara MotoGP 2013 hingga 2019. Lalu cederanya sang juara di Jerez 2020. Putusnya kontrak dengan penandatanganan dari Gresini Racing mendorong merek asal Jepang ini tersebut mengubah cara kerjanya. Konsep baru dan pendekatan ini dari pabrikan Eropa supaya penyesuaian fisiologis dan adaptasi dengan lingkungan baru tidak mudah. Tetapi Honda dapat mengandalkan sistem konsesi baru yang salah satunya lebih banyak kebebasan melakukan tes dan kemungkinan untuk bekerja pada mesin V4 yang mereka lebih disempurnakan. Untuk itu, Luca Marini penasaran bagaimana performa di MotoGP Portimao, Portugal. Luca Marini menjalani debutnya di Repsol Honda dengan menyedihkan, hanya berada di posisi 21 pada kualifikasi. Finish terakhir di sprint dan hanya mengungguli Jack Miller yang jatuh pada balapan utama hari Minggu. Ini baru balapan pertama, kami harus realistis tentang itu. Menurut Joan dan Joan Zarco melakukan balapan dengan baik. Kami perlu tahu bahwa titik awal kami di Qatar benar-benar tertinggal dan semua orang berusaha keras berada di depan untuk mengembangkan motor mereka setiap tahun. Mereka punya konsesi, masih ada waktu untuk meningkat. Oleh karena itu Luca Marini yakin akan berkembang dan kompetitif bersama tim Repsol Honda. Kita tunggu saja aksi dari Luca Marini di MotoGP Portugal 2024 bersama tim Repsol Honda. Dengan menggunakan motor Honda RC213V, akankah Luca Marini bisa meraih hasil yang lebih baik di kualifikasi maupun di race MotoGP Portugal 2024?